Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat ya. Sebelum belajar dimulai, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Materi hari ini yaitu kelas 2, tema 6, subtema 1, pembelajaran 1. Tema 6 mempelajari tentang merawat hewan dan tumbuhan. Subtema 1-nya hewan di sekitarku. Hewan di sekitarku. Lani dan Siti sedang bermain di kebun belakang rumah Lani. Di kebun belakang rumah Lani tumbuh berbagai tanaman bunga. Bunga-bunga sedang bermekaran. Tampak kupu-kupu terbang ke sana kemari. Tidak jauh dari tanaman bunga terdapat kandang ayam. Lani dan keluarganya memelihara ayam. Di dekat kandang ayam terdapat satu kandang kelinci. Lani juga memelihara kelinci. Nah, sekarang dengarkan teks berikut yang akan dibacakan oleh gurumu. Lani dan Siti sedang bermain di kebun belakang rumah Lani. Di kebun belakang rumah Lani tumbuh berbagai tanaman bunga. Bunga-bunga bermekaran. Tampak kupu-kupu terbang ke sana kemari. Tidak jauh dari tanaman bunga terdapat kandang ayam. Lani dan keluarganya memelihara ayam. Di dekat kandang ayam terdapat satu kandang kelinci. Lani juga memelihara kelinci. Anak-anakku yang pintar, cobalah lingkari huruf kapital yang digunakan pada teks di atas. Nah, apa itu huruf kapital? Huruf kapital adalah huruf besar anak-anak. Nah, anak-anak, sekarang ibu mau menandai dari teks bacaan ini mana saja yang termasuk huruf kapital atau huruf besar. Nah, ini ada huruf L, ada huruf S, ada huruf D, ada huruf B, ada huruf T. Yang ibu tandai ini adalah huruf kapital atau huruf besar anak-anak. Lalu, kegunaannya untuk apa huruf kapital itu? Nah, anak-anakku yang cantik dan ganteng, kalian itu harus tahu kegunaan huruf kapital, yaitu huruf kapital digunakan untuk menulis di awal kalimat. Biasanya di awal kalimat itu harus menggunakan huruf kapital. Nah, anak-anak, selain itu juga huruf kapital digunakan untuk menulis huruf pertama pada tulisan nama orang. Selain itu, huruf kapital dapat digunakan untuk menulis apa lagi ya? Nah, anak-anak, selain yang tadi ibu jelaskan, huruf kapital juga dapat digunakan untuk menulis huruf pertama pada nama bulan. Contohnya, Desember. Huruf D-nya itu harus menggunakan huruf kapital. Dan untuk menulis huruf pertama pada nama tempat atau kota. Contohnya, Cianjur. Cianjur itu huruf C-nya harus menggunakan huruf kapital karena Cianjur itu nama kota atau tempat. Ayo kita berlatih anak-anak. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini sesuai teks yang telah kamu dengar. Tulislah dengan menggunakan huruf tegak bersambung. Pergunakan huruf kapital dengan benar.
Nah, pertanyaan yang pertama, hewan apa saja yang dipelihara Lani? Ya, jawabannya ayam dan kucing. Jangan lupa menulisnya harus menggunakan tegak bersambung dan menggunakan huruf kapital yang benar. Pertanyaan nomor 2. Di manakah letak kandang ayam Lani? Jawabannya di belakang rumah, tidak jauh dari taman bunga anak-anak. Ayo anak-anak, sekarang nyanyikan lagu Ayamku, ciptaan Ate Mahmud. Kok, 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 lihatlah ayamku berkeliaran di halaman rumah. Induk ayam dan anaknya, kok, 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 mencari makan. Nah, anak-anak, lagu tersebut dapat dinyanyikan dengan memperhatikan panjang pendeknya bunyi. Bunyi panjang ditandai dengan garis, sedangkan bunyi pendek kita tandai dengan tanda titik yang besar. Nyanyikan kembali lagu tadi. Tandailah bagian lagu dengan strip jika bunyinya panjang. Tandailah bagian lagu dengan tanda titik jika bunyinya pendek. Nah, di sini di bait yang pertama, lihat ya anak-anak. Kok, 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 lihatlah ayamku. Nah, di sini kalian bisa lihat, untuk membedakan panjang pendeknya bunyi lagu, kalian bisa juga menggunakan dengan tepukan tangan. Nah, kalian sekarang lihat di notasi lagu tersebut. Di notasinya ada yang menggunakan tanda garis, ada juga yang tidak. Yang menggunakan tanda garis itu menandakan bunyinya yang panjang, sedangkan yang tidak menggunakan tanda garis itu bunyinya pendek. Bait yang kedua, berkeliaran di halaman rumah. Nah, bait yang kedua juga sama. Di notasinya ada yang menggunakan tanda garis, ada yang juga yang tidak. Yang menggunakan tanda garis berarti notasinya panjang. Yang tidak menggunakan tanda garis berarti bunyi notasinya pendek. Nah, untuk bait yang ketiga dan keempat, kalian belajar sendiri didampingi orang tuanya ya. Anak-anak, panjang pendek bunyi dijelaskan sebagai berikut. Setiap nada 1/4 dalam sebuah birama nilainya 1 ketukan. Contoh, garis miring 5, 3 garis miring. Nada 5 bernilai 1 ketukan. Nada 3 bernilai 1 ketukan. Jika nadanya 1/8, maka nilainya menjadi 1/2 ketukan. Sehingga nada 1/8 lebih pendek daripada nada 1/4. Untuk contoh yang kedua, di situ ada angka 5, ada angka 3. Untuk angka 3 dan angka 5 dikasih tanda garis di atasnya. Dan ada angka 4. Nada 5 dan 3 nilainya 1/2 ketukan. Sehingga nada 5 dan nada 3 lebih pendek daripada 4. Nada 5 dan 3 dinyanyikan 1/2 ketukan. Di kebun belakang terdapat beberapa alat timbangan. Alat-alat tersebut digunakan untuk menimbang telur dan daging ayam.
Ini ada beberapa contoh alat timbangan. Pada alat timbangan tersebut tertulis huruf G, kg, dan ons. G berarti gram, kg berarti kilogram, gram, kilogram, dan ons merupakan satuan baku untuk mengukur berat. Ayam dipelihara untuk dimanfaatkan daging dan telurnya. Daging ayam dijual dalam kemasan setelah ditimbang. Telur ayam dijual dalam kemasan setelah ditimbang. Nah, anak-anak, di sini ada gambar cara menimbang benda. Jika garis tengahnya sudah sesuai atau sejajar, maka benda tersebut sama nilainya dengan anak timbangan. Jika anak timbangannya 1 kilo, berarti berat benda tersebut 1 kilo. Contohnya ayam, di situ ayam beratnya 1 kilo, sedangkan telur beratnya 2 kilo. Nah, anak-anak, di sini kita bisa lihat satuan ukur berat. Berat 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Berat 1 kilogram sama dengan 10 ons. Berat 1 ons sama dengan 100 gram. Ayo anak-anak membentuk kelompok. Sediakan alat dan bahan berikut dalam kelompokmu. Alat yang dibutuhkan adalah timbangan. Bahan yang ditimbang misalnya telur. Timbanglah telur dalam berbagai berat. Bungkuslah telur dalam plastik. Tandailah bungkusan telur sesuai beratnya. Nah, kalian sudah memisahkan telur-telurnya. Untuk yang nomor 1, berat telurnya yaitu 1000 gram. Untuk nomor 2, beratnya 500 gram. Ya, untuk nomor 3, 100 gram. Untuk nomor 4 dan nomor 5, kalian bisa cari tahu sendiri ya berapa berat telur tersebut. Pembelajaran hari ini cukup sekian ya. Terima kasih kalian sudah memahami materi ini dengan baik. Kalian memang anak yang pintar. Terima kasih ya ayah bunda sudah mendampingi anaknya belajar. Jangan lupa ya bereskan tempat belajarnya. Dan berterima kasih kepada orang tua. Jangan lupa juga kalian berdoa setelah selesai belajar. Terima kasih. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.